Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Mari kita akan memperkatakan dengan iman, dengan penuh keyakinan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Biarlah ini menjadi tekad kita. Setiap hari kita berubah menjadi lebih baik. Setiap hari kita berkarya sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, jadilah pemberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Firman Tuhan harus ditaati oleh umat-umatnya. Firman Tuhan harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca dituliskan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kalau kita merenungkan kalimat firman Tuhan ini, sepertinya bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan logika manusia. Dikatakan banyak memberi, diberi kelimpahan. Banyak memberi akan berkelimpahan. Hal ini bertentangan dengan logika kita manusia. Karena menurut logika kita, ketika kita banyak memberi, kita akan banyak kehilangan. Akan ada banyak yang berkurang dari apa yang kita miliki. Ketika kita sedikit memberi, hanya sedikit yang hilang. Sedikit yang berkurang dari apa yang kita miliki. Ketika kita tidak memberi, maka tidak ada yang kurang dari yang kita miliki. Tidak ada yang hilang dari apa yang kita miliki. Itu secara logika manusia. Tetapi hukum Tuhan berbeda dengan logika kita manusia. Hukum Tuhan berbeda dengan akal kita. Dikatakan banyak memberi, akan diberi kelimpahan. Berarti kalau kita sedikit memberi, maka kita hanya sedikit diberi, kita sedikit menerima. Kalau kita tidak memberi, maka kita tidak akan diberi. Kita tidak akan diberkati. Kita tidak akan menerima. Itulah hukum Tuhan. Di dalam Amsal 11 ayat 24 dituliskan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi ada yang menyebar harta, artinya banyak memberi, tetapi dia tidak jadi miskin. Hartanya tidak habis, tetapi menjadi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Karena hematnya dia tidak mau memberi, tidak mau berbagi dengan orang lain. Pelit, kikir, medit. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja dia pelit. Karena menghemat, untuk diri sendiri saja dia pelit. Punya uang, mampu untuk beli makanan yang bergizi, makanan yang enak. Tapi karena mau menghemat secara luar biasa, dia memilih makanan yang murah, makanan yang kurang sehat, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan.
Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dituliskan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi orang yang memberi sedikit akan menerima sedikit, akan menuai sedikit. Tapi orang yang banyak memberi akan menuai banyak, akan diberi kelimpahan. Itulah hukum Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dituliskan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi dikatakan berilah maka kamu akan diberi. Dan bagian air dikatakan ukuran yang sama yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita menggunakan ukuran yang besar, kita banyak memberi, maka Tuhan pun menggunakan ukuran yang besar memberikan kepada kita. Banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kalau kita hanya menggunakan ukuran yang kecil, kita memberi sedikit saja, maka ukuran yang kecil itu yang akan dipakai Tuhan untuk memberi kita, untuk memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pasti tidak ada di antara kita yang mau berkekurangan. Pasti kita semuanya mau hidup diberkati oleh Tuhan. Jadilah pemberi, maka kamu akan diberi. Jadilah pemberi, maka Tuhan akan memberkati. Jangan takut beri. Kalau Tuhan menggerakkan hati Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan mendorong hati kita untuk memberi, lakukanlah hal itu. Karena firman Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tetapi jangan motivasi kita salah. Wah, saya mau memberi yang banyak, Tuhan, supaya tujuannya Tuhan memberi saya banyak. Jangan motivasinya supaya diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan dengan tulus, dengan senang hati, dengan kerelaan hati, dengan hati yang sukacita, sudah pasti Tuhan memberkati kita. Tapi jangan dibalik, jangan motivasinya dulu. Kalimat selanjutnya di dalam Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi siapa yang memberi minum akan diberi minum. Siapa yang memberi minum akan mendapat minum. Artinya bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa yang kita berikan itu yang akan kita terima. Memberi minum, diberi minum. Ketika memberi minum akan menerima minuman. Dalam Galatia 6 ayat 7 dituliskan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur itu yang akan dituainya. Ketika seseorang memberikan minum, dia akan diberi minum. Ketika seseorang memberikan pengampunan, maka dia akan diampuni oleh Tuhan. Dalam Hosea 8 ayat 7 bagian A dikatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Orang yang menabur angin akan menuai angin yang lebih besar. Akan menuai angin puting beliung. Apa yang ditabur, apa yang diberikan kepada orang, itu yang akan diterimanya. Dalam Ayub 4 ayat 8 dikatakan, yang kulihat ialah
bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi orang yang melakukan kejahatan, membuat orang lain susah, orang tersebut akan menuainya juga, akan mengalami hal yang sama yang dia lakukan kepada orang lain. Dalam Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur kejahatan, orang yang menabur hal yang tidak baik kepada orang lain, dia akan menuai yang tidak baik, akan menuai bencana. Apa yang ditabur itu yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadilah pemberi, Tuhan pasti memberkati. Berilah yang terbaik, Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Karena apa yang kita lakukan, itu yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti renungan 79 ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, menceritakan mujizat kesembuhan, menceritakan pemulihan di dalam masalah keluarga, di dalam masalah pekerjaan, usaha dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Sebelum kita berdoa, mari kita kembali menghafal ayat ini. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau masih berfirman kepada kami, Engkau memberikan bimbingan-Mu, Engkau mengingatkan kami umat-umat-Mu untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berikan kepada kami hati yang mengasihi sesama kami, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mau berbagi, hati yang mau memberi Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, jadikan kami pemberi, sehingga kami menjadi berkat Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Ketika kami memberi, Engkau yang akan memberi kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberitahukan kepada kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.